sungguh bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, Juru Selamat penebus hidup kami, pemelihara hidup kami. Kalau kami ada sampai hari ini ya Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Berbicaralah Tuhan di tengah-tengah kami. Berfirmanlah Tuhan di tengah-tengah kami. Umat-Mu GBI Viva Kelapa Gading pagi hari ini. Urapilah hamba-Mu, pakailah hamba-Mu menjadi juru bicara Tuhan, untuk menyatakan isi hati dan kehendak Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami semua yang mendengar agar kami memahami, mengerti untuk kami mudah melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Nah, itu dong. Semangat pagi-pagi. Sudah sarapan kan? Puji Tuhan. Saya belum. Sampai ya. Ini buru-buru ya. Ini agak sarapan. Baik Bapak Ibu, masih suasana tahun baru ya. Saya mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Ya, sampai Januari ini masih tahun baru. Kalau udah Februari, bulan kasih sayang katanya. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul mengembangkan kebiasaan baik. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah mengembangkan kebiasaan baik. Judulnya apa Bapak Ibu? Mengembangkan kebiasaan baik. Nah, mantap. Yang penting ingat judulnya ya. Nanti dari ingat judulnya baru ingat isinya. Ya. Baik, dari Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 40. Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 40. Wah, mantap, langsung keluar ya. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Ayat 40. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini diceritakan bahwa Yesus sebelum memulai pelayanannya, sebelum dia mengambil keputusan untuk melakukan segala sesuatu, ya, dia Tuhan terbiasa untuk berdoa. Maka di sini diceritakan bahwa Yesus mempunyai kebiasaan yang baik, yaitu berdoa. Maka kata di sini adalah dikatakan Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Jadi ada kata sebagaimana biasa. Yesus mempunyai kebiasaan. Yesus mempunyai habit. Gaya hidupnya itu biasa berdoa. Kalau kita lihat selanjutnya, kalau kita lihat pasal-pasal sebelumnya juga, Yesus sebelum memilih murid-muridnya, dia berdoa dan berpuasa. Ya. Jadi Yesus di sini memiliki kebiasaan yang baik, yaitu berdoa. Dalam perjanjian lama, dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat ke-10,
Coba minta tolong ayatnya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ya. Jadi di sini luar biasa kebiasaan yang dimiliki oleh Yesus, kebiasaan yang dimiliki oleh Daniel untuk berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan, membaca Alkitab, bersekutu dengan Tuhan. Akhirnya kedua tokoh ini kita kenal memiliki dampak yang baik. Hidupnya berdampak karena memiliki kebiasaan yang baik. Yesus Tuhan kita, setelah dia memiliki kebiasaan yang baik dengan berdoa kepada Tuhan, setelah itu dia melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, melakukan berbagai hal yang dia lakukan berdampak, berguna, bermanfaat bagi orang lain. Begitu juga dengan Daniel. Kita tahu Daniel adalah seorang anak muda, tetapi dia bisa menjadi wakil raja selama 5 pemerintahan raja. Bayangin. Kalau satu periode raja itu 5 tahun, 5 raja itu berarti 25 tahun. Daniel begitu dipakai oleh para raja karena Daniel memiliki kebiasaan yang baik. Dari kebiasaan itu menghasilkan dampak atau efek bagi orang lain. Jadi di sini yang ditekankan pentingnya mengembangkan kebiasaan yang baik. Bapak Ibu, pentingnya membangun atau mengembangkan kebiasaan baik itu juga berlaku buat kita. Karena kita harus memiliki atau mengembangkan kebiasaan yang baik supaya hidup kita itu berdampak. Ibadah, doa, baca Alkitab adalah kebiasaan, kehidupan yang harus kita lakukan supaya kehidupan kita berdampak. Ya. Kalau kita melihat teori tentang kebiasaan, itu teori kebiasaan itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang sampai kita tidak lagi usah berpikir lagi untuk melakukannya. Contoh misalnya, kalau kita mengendarai mobil, ya, kita kalau mengendarai mobil sebelum kita mengendarainya, kita kan injak pedal dulu, ya, rem, baru nyalakan, ya, baru bawa mobil. Nah, karena itu sudah biasa kita lakukan, itu nggak kita lakukannya, nggak berpikir lagi karena udah biasa step-stepnya. Ya, kalau mau ke kanan udah langsung sen kiri, mau ke kanan sen kanan, ke kiri sen kiri. Jangan sen kanan, beloknya ke kiri. Itu udah biasa, karena akhirnya itu nggak kita pikirin lagi karena udah biasa, tangan kita tat udah buka ke bawah. Itu biasa, kebiasaan. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita terbiasa untuk melakukan yang baik? Kita membentuk kebiasaan, maka selanjutnya kebiasaan itu membentuk kita. Ya.
Jadi kalau kita memiliki kebiasaan marah, maka kebiasaan itu akan membentuk sikap kita, perilaku kita, karakter kita, pemarah. Hati-hati dengan kebiasaan. Kalau kita ramah dengan orang lain, bukannya rajin menjamah ya, ramah, sopan, kita biasa melakukannya, maka kebiasaan itu akan membentuk kita menjadi perilaku dan karakter kita peramah. Jadi kalau kebiasaan itu mulanya kita bentuk, lama-lama kebiasaan itu akan membentuk kita. Siapa diri kita itu tergantung dari kebiasaan kita. Maka hati-hati dalam kita memulai suatu kebiasaan. Jadi ini ada contoh lucu, ilustrasi lucu Bapak Ibu. Ada seorang ibu ya, baru punya bayi, tiba-tiba rumahnya kebakaran. Rumahnya kebakaran. Ada di lantai 10. Ya. Akhirnya datanglah pemadam kebakaran. Ya. Datangnya terlambat. Biasa ya. Entah macet, entah apa gitu ya. Maka orang-orang yang dibawa katakan, lempar aja bayinya, nanti kami tangkap, kami udah sediakan. Ya, tapi ibu ini nggak percaya. Siapa yang nangkap, nanti jatuh. Akhirnya lewatlah seorang kiper, ya, pemain bola. Ya, kiper ini tak kenal, namanya juga kiper ya, biasa nangkap bola. Ini nih kiper nih, percaya aja Bu, ini kiper terkenal, biasa nangkep bola. Oh, ibu itu percaya, oh saya kenal, kipernya juga terkenal, pemain bola. Akhirnya dia lempar. Kiper, akhirnya dia bisa tangkap itu anak. Tapi nggak berapa lama, anaknya ditendang ke depan. Nah, kiper itu kan punya kebiasaan, kalau pegang bola, dia harus tendang, nggak boleh lama-lama. Bahaya kan? Itu artinya karena kebiasaan itu membentuk karakter, sikap. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara. Di sini kita perlu pentingnya mengembangkan kebiasaan yang baik. Jangan seperti kiper. Ya, di sini letaknya pentingnya kita mengembangkan kebiasaan yang baik, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, seperti yang dilakukan oleh Daniel, supaya hidup kita berdampak. Kita seharusnya mengembangkan kebiasaan yang baik. Kita seharusnya mengembangkan kebiasaan yang baik. Yang jadi pertanyaan yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini, bagaimana kita seharusnya mengembangkan kebiasaan yang baik? Kalau kita membaca kitab lebih lanjut, ada 3 cara untuk kita seharusnya mengembangkan kebiasaan yang baik, supaya hidup kita berdampak bagi orang lain. Yang pertama, cara yang pertama atau langkah yang pertama kita mengembangkan kebiasaan yang baik, yang pertama dengan menjaga pikiran kita. Coba kita baca Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Ini ayat yang populer Bapak Ibu ya, yang sering kita dengar, sering kita baca, tapi kita ulangi lagi ya, untuk kita lihat bersama-sama. Filipi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah
dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya. Di sini Rasul Paulus menasehati jemaat Filipi supaya hidupmu jangan khawatir. Khawatir itu dimulai dari pikiran. Ya, mana ya nanti ya? Saya lulus deh, baru semester 1 nih ngomongnya. Lulus deh, belum dijalani. Bisa selesai deh. Jadi kita memikirkan yang buruk tentang masa depan, itu khawatir, itu cemas. Bisa lulus gak saya? Bisa kawin gak saya nih? Udah tua begini misalnya. Saya dulu mikirin itu Bapak Ibu. Umur berapa baru nikah? Kan itu. Sampai teman saya tuh tendang-tendang saya kalau lagi tidur. Wah tidur terus, kawin. Nikah maksudnya. Sampai mikir, Tuhan, saya bisa menikah. Ada tuh yang mau sama saya. Ya, udah menikah, udah mau nikah, cukup gak nih biayanya? Nikah sama orang Batak, mahal. Apalagi orang Nias ya. Cukup gak nih? Belum dijalani, udah mikir, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kebimbangan, wah semua itu kita pikirin. Saya punya teman pendeta dulu tinggal di rumah. Dia itu nggak bisa tidur, baru tidur itu jam 4 pagi. Apa yang kau pikirin Kak? Aku pikirin nanti itu Monas kalau jatuh gimana ya? Ya ampun. Sampai dulu zamannya masih ada Ibu Tin ya. Ibu Tin itu kan ibu negara yang baik banget ya. Dia mikir, nanti kalau Ibu Tin ini mati gimana ya negara ini? Sampai mikir, sampai jam 4 pagi yang dipikirin itu. Nanti itu Monas, emasnya, sampai tubuhnya, itu kalau jatuh gimana ya? Kak, sampai mikirin kayak begitu ngapain? Ya, kata firman Tuhan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Karena apa yang kita pikirkan, cepat atau lambat, itu yang akan kita lakukan. Boleh ditulis, nanti quote taruh di Facebook, tapi tulis nama saya ya. Jangan tulis nama orang lah, nama diri sendiri. Daulat Tambunan, biar saya terkenal juga. Apa yang kita pikirkan, cepat atau lambat, itu yang akan kita lakukan. Jadi apa ya? Kalau kita pikirkan yang negatif, apalagi itu terus menerus kita pikirkan, akhirnya itu kita lakukan, kita biasa melakukan hal-hal yang negatif, akhirnya itu menjadi kebiasaan dan karakter kita. Makanya dulu zaman pandemi orang batuk aja, langsung pada lari, lari semua. Karena pikirannya ntar gue ketularan. Bahkan sesudah pandemi masih ada yang begitu. Saya kan batuk kadang ya, langsung pada pindah tuh. Ya. Tapi kalau sifatnya untuk menjaga atau mengantisipasi nggak apa-apa. Tapi kalau jadi paranoid,
repot. Setiap orang yang batuk di rumahnya dia pergi. Bahkan kalau dia sendiri yang batuk, dia bunuh diri kan. Ya, apa yang kita pikirkan, cepat atau lambat, itu yang akan kita lakukan. Jadi, teman-teman, jaga pikiran. Ya. Jangan lihat yang, aduh di Facebook itu sekarang porno-porno semua hampir. Kadang saya lihat juga, terus saya lihat, mati gua kalau lihat-lihat beginian terus di Facebook. Bapak-bapak ya, itu di Facebook itu yang porno-porno hampir semua. Cerita India tapi porno, cerita apa lagi Korea tapi porno. Karena yang dari luar itu kita konsumsikan melalui pikiran, akhirnya coba melakukan. Nah, makanya banyak